Saat aku hidup dari sisa makanan orang lain, tak ada tangan yang menolong. Tapi ketika rumahku megah dan rekeningku gemuk, wanita itu datang dan berkata, "Nak, ini ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita menyentuh hati dan mengajarkan makna hidup yang sebenarnya." Sebelum kita masuk ke kisah haru hari ini, yuk bantu support channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Karena satu, klik dari kamu adalah bahan bakar semangat kami untuk terus menyajikan cerita-cerita penuh hikmah. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Absen dulu ya, siapa tahu ada teman sekota yang nonton juga. Semoga yang sudah subscribe dan like, dilimpahkan rezeki berlipat-lipat dan dimudahkan urusan hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Namaku Damar. Aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku, bagaimana wajah mereka, dan apa alasan mereka membuangku saat aku belum genap sebulan menghirup udara dunia. Yang aku tahu, aku ditemukan di depan gerbang sebuah panti asuhan tua di pinggiran kota, dibungkus dengan kain tipis dan diletakkan dalam kardus mie instan. Kata ibu pengasuh, waktu itu hujan deras mengguyur kota. Kilat menyambar-nyambar di langit, dan saat seorang pengurus hendak membuang sampah keluar gerbang, mereka mendengar suara tangisan bayi dari dalam kardus itu. Tangisan yang lemah, kedinginan, seolah sudah menyerah pada dunia sebelum sempat mengenalnya. Di dalam kardus itu, selain sehelai selimut usang, terselip kertas kusut bertuliskan, "Maafkan ibu." Hanya itu. Tanpa nama. Tanpa alamat, tanpa penjelasan. Sejak saat itu, aku tumbuh di bawah atap yang sama dengan puluhan anak lainnya yang juga mengalami nasib serupa. Kami dibesarkan bukan oleh cinta ibu, tapi oleh rotasi tugas pengasuh yang tak bisa mengingat semua nama kami. Hari-hariku dipenuhi dengan suara tangis dan jeritan lapar. Makan seadanya, baju seadanya. Tidur beralaskan kasur tipis dengan spray yang sudah berubah warna. Tapi kami belajar untuk tidak mengeluh, karena di luar sana masih banyak yang lebih buruk dari kami. Satu hal yang selalu aku ingat dari masa kecilku di panti. Aku tumbuh tidak dengan kasih sayang, tapi dengan tekad. Tekad untuk suatu hari keluar dari tempat itu, dan tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Setiap kali ada yang diadopsi, aku selalu diam-diam berharap, mungkin kali ini giliranku. Tapi tidak pernah terjadi. Mungkin karena aku tidak selucu anak lain. Mungkin karena aku tidak secantik mereka yang bermata bulat dan kulit putih. Mungkin juga karena Tuhan ingin aku belajar bertahan, tanpa harus bergantung pada siapapun. Saat aku berusia 7 tahun, aku mulai sadar bahwa hidup ini tidak adil. Anak-anak lain punya ibu yang menjemput mereka usai sekolah, sementara aku hanya menatap pagar dari kejauhan, berharap suatu hari seseorang datang, memelukku dan berkata, "Maaf, ibu terlambat." Tapi hari itu tak pernah datang. Yang datang hanyalah malam, dan malam selalu membawa mimpi buruk. Aku kecil, ditinggalkan, dan menangis sendirian di tengah hujan. Aku mulai suka menyendiri. Duduk di pojok panti, menatap langit-langit yang bocor. Kadang bertanya sendiri, kenapa aku dibuang? Apakah aku tidak diinginkan sejak awal? Apakah aku hasil dari kesalahan yang tak pernah bisa diperbaiki? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti. Masa kecilku membuatku merasa tak cukup layak untuk dicintai. Tapi justru dari luka-luka itulah, aku mulai mengerti bahwa aku tidak bisa terus menunggu cinta yang tak kunjung datang. Aku harus menciptakan sendiri alasan untuk hidup. Guru di sekolah kadang memuji kecerdasanku. Katanya, aku cepat mengerti pelajaran dan selalu ingin tahu banyak hal. Tapi mereka juga bilang, mataku sering terlihat kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka benar. Aku menyimpan kerinduan pada sosok yang bahkan wajahnya pun aku tidak tahu. Di usia 9 tahun, aku pernah bertanya pada pengasuh, apakah dia mengenal wanita yang membuangku? Dia hanya diam, lalu tersenyum getir dan mengelus rambutku. "Mungkin ibumu punya alasan, Nak," katanya pelan. Tapi aku tidak butuh alasan. Aku hanya butuh kehadiran. Dari situ aku belajar satu hal penting.
Kadang orang meninggalkan bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka terlalu takut. Tapi aku bersumpah, jika suatu hari aku punya anak, aku tidak akan pernah membuatnya merasa seperti aku. Dibuang, ditinggalkan, lalu dilupakan. Dan malam itu, ketika aku menatap langit dari jendela sempit panti, aku berbisik pada diri sendiri. Damar kecil, suatu hari kamu akan membuktikan bahwa kamu berharga, bahkan tanpa mereka yang meninggalkanmu. Setelah lulus SMP, aku tahu jalan hidupku tak seperti teman-temanku yang bisa lanjut sekolah ke SMA, tanpa berpikir soal uang seragam, buku, atau ongkos transportasi. Aku keluar dari panti asuhan pada usia 15 tahun, usia di mana kebanyakan anak sedang senang-senangnya bermain dan bergaya di media sosial. Tapi aku tidak punya kemewahan itu. Dunia tidak menungguku untuk siap. Dunia memaksaku bertahan. Aku mulai bekerja di sebuah warung kecil di pasar tradisional. Tugas pertamaku, mengangkut keranjang penuh limbah sayur ke belakang pasar dan membersihkan lantai dari lendir ikan. Aku tak keberatan. Selama aku bisa makan sepiring nasi dan tidur di pojok dapur, aku merasa cukup. Tapi satu hal yang sulit aku terima, pandangan orang-orang. Seolah aku ini debu. Tak berharga, tak perlu ditatap. Suatu kali aku pernah dimarahi hanya karena tak sengaja menjatuhkan sepotong tahu. Majikanku menuding, memaki, dan melempar sendok ke arahku. "Kamu ini anak." "Siapa sih? Nggak punya sopan santun," katanya. Aku diam. Ingin rasanya menjawab, "Saya anak yang dibuang, Bu." Dan karena itulah saya tahu bagaimana rasanya sakit. Tapi aku hanya menunduk dan membersihkan serpihan tahu itu dengan tangan gemetar. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Kadang, aku tidur dalam keadaan perut kosong. Kadang, aku memungut sisa makanan pelanggan yang ditinggal di meja. Kadang, aku menangis di kamar mandi kecil belakang warung karena merasa hidup terlalu kejam. Tapi semua itu, alih-alih mematahkan, justru menempa diriku. Aku belajar satu hal penting. Jika tidak ada yang akan menyelamatkanku, maka aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Saat aku berusia 17 tahun, aku pindah ke kota untuk mencari kerja yang lebih layak. Aku naik kereta dengan uang sisa-sisa tips, tanpa tujuan pasti. Di stasiun aku duduk di emperan, membawa tas kecil berisi 2 setel baju dan sepatu butut. Tapi ada satu hal yang aku bawa lebih berat dari apapun. Tekad. Tekad untuk keluar dari lingkaran pahit ini dan membuktikan pada dunia bahwa orang seperti aku juga bisa bersinar. Di kota, aku bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran Padang. Siang malam aku bekerja tanpa banyak bicara. Aku diam-diam mengamati koki memasak, bagaimana mereka mencampur bumbu, mengatur api, menata piring, dan melayani pelanggan. Aku kagum. Bukan hanya pada masakannya, tapi pada sistemnya. Restoran itu seperti mesin hidup, dan aku ingin suatu hari bisa punya milik sendiri. Aku mulai menabung dari upah harian yang sangat kecil. Aku menahan diri untuk tidak jajan, tidak membeli baju baru, bahkan rela tidur di dapur agar tidak membayar kos. Aku tahu, di balik semua penderitaan ini, ada sesuatu yang sedang Tuhan siapkan. Aku tidak tahu kapan akan sampai, tapi aku percaya. Sabar tidak akan memalukan. Suatu malam aku kehabisan tenaga dan jatuh pingsan saat sedang mencuci piring. Ketika aku bangun, aku sudah berada di ruangan kecil belakang restoran, dengan kepala diperban dan tubuh lemas. Salah satu pelayan berkata, "Kamu kerja terlalu keras, Mar. Hidup itu bukan lomba." Aku tersenyum pahit. Bagimu bukan lomba, tapi bagiku ini pelarian dari rasa ditinggalkan. Sejak malam itu, aku mulai berpikir ulang. Aku tidak hanya ingin bekerja. Aku ingin membangun masa depan, membangun usaha, membangun arti hidup. Bukan hanya agar kaya, tapi agar saat seseorang dari masa lalu datang menatapku rendah, aku bisa menatap balik dan berkata, "Terima kasih sudah membuangku." Karena dari situ aku belajar menjadi kuat. Aku mulai mencatat resep, mempelajari pengolahan makanan, bahkan mendaftar kelas online gratis tentang bisnis kuliner lewat wifi restoran. Setiap malam aku belajar diam-diam, mencuri waktu di sela rasa lelah.
Karena aku percaya mimpi itu bukan hanya untuk orang yang lahir dari keluarga utuh. Mimpi juga hak kami, anak-anak yang tumbuh dari kehilangan. Usiaku 20 saat aku berhasil keluar dari dapur yang selama ini menjadi saksi tangis dan lelahku. Aku tidak keluar dengan tangan kosong, tapi dengan kepala penuh ilmu dan hati yang penuh tekad. Aku memberanikan diri membuka warung makan, kecil-kecilan di pinggir jalan, bersebelahan dengan bengkel sepeda. Meja hanya ada 2, kursi seadanya, dan menu cuma 3 macam. Nasi ayam kecap, telur balado, dan sayur lodeh. Tapi itu cukup. Cukup untuk memulai. Hari-hari pertama terasa berat. Aku memasak sendiri, belanja sendiri, mencuci piring sendiri. Kadang dagangan tidak habis, kadang basi. Kadang aku harus makan yang tak laku karena tidak ada uang membeli bahan baru. Tapi aku tidak menyerah. Setiap pelanggan aku layani dengan senyum, setiap komentar aku catat, setiap kesalahan aku perbaiki. Seiring waktu, warungku mulai ramai. Tukang ojek, sopir truk, bahkan karyawan kantor mulai makan siang di sana. Enak, murah, dan bersih, kata mereka. Aku senang bukan main. Di tengah teriknya kota dan debu yang beterbangan, ada yang mulai mengenal nama Warung Damar. 1 tahun berjalan, dan aku mulai punya tabungan. Aku memperluas warung, menambah meja, merekrut 1 karyawan. Setelah 2 tahun, aku membuka cabang kedua, lebih besar, di lokasi strategis dekat kampus. Mahasiswa datang berbondong-bondong. Mereka menyukai konsep sederhanaku. Makan enak dengan harga bersahabat. Lalu, seorang investor datang. Ia makan di warungku dan tertarik dengan sistem dan pelayanan. Ia bilang, "Kalau kamu bisa buat ini jadi waralaba, saya siap danai." Saat itu, aku ingin menangis. Bukan karena uang yang akan aku dapatkan, tapi karena aku teringat diriku yang dulu. Anak panti yang makan dari sisa makanan, yang pernah tidur di pojok dapur sambil memeluk perut keroncongan. Kini, aku menandatangani kontrak kemitraan, menyusun tim, dan membuka 4 cabang baru dalam waktu 1 tahun. Namaku mulai dikenal. Damar, begitu orang memanggilku. Tapi yang lebih penting, aku dikenal bukan sebagai orang yang dibuang, tapi sebagai orang yang bangkit. Kini aku tinggal di rumah 2 lantai di kawasan sejuk. Aku punya mobil, tim kerja, dan bahkan seorang manajer pribadi. Tapi setiap malam, aku masih suka duduk di dapur rumahku sendiri, menatap kompor, dan teringat masa-masa saat aku menyalakan api dengan tangan gemetar karena lapar. Kesuksesan ini bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari air mata, dari malam-malam penuh doa yang tak bersuara, dan dari luka yang tak pernah aku tunjukkan. Tapi yang paling menyakitkan dari semua pencapaian ini adalah tak ada satupun yang datang dan berkata, "Nak, ibu bangga padamu." Ya, tak ada. Sampai suatu hari, pintu restoran pusatku diketuk oleh masa lalu. Hari itu cuacanya mendung. Restoran sedang penuh pengunjung. Aku duduk di meja sudut, memeriksa laporan keuangan. Seorang pelayan datang dengan raut wajah bingung. "Mas Damar, ada ibu-ibu tua di depan. Nyariin mas. Katanya penting banget." Aku bangkit, menyusuri langkah menuju pintu depan. Dan di sanalah dia, wanita renta. Tubuhnya ringkih, matanya sembab, pakaiannya lusuh, tangannya gemetar ketika menunjuk ke arahku. "Damar, anakku." Aku terpaku, jantungku berdentum keras. Dunia seperti berhenti berputar. Apakah ini mimpi? Apakah ini guyonan? Tidak, ini nyata. Wanita itu menangis. "Aku ibumu, Nak. Aku yang meninggalkanmu dulu." Dunia tidak hening. Tapi saat itu, semuanya menjadi sunyi bagiku. Aku menatapnya. Lama tak tahu harus merasa apa, marah, sedih, atau lega. Aku berdiri terpaku di ambang pintu restoranku, menatap wanita tua yang memanggilku anak. Sementara para pengunjung sibuk menikmati makanannya, duniaku mendadak menjadi ruang kosong yang sunyi, seakan hanya ada aku dan dia, masa lalu yang datang tanpa diundang. Wanita itu terlihat sangat lemah, matanya sembab dan berair, tubuhnya bergetar seperti ranting yang diterpa angin. Ia mengulurkan tangan, tapi ragu.
Mulutnya bergerak, namun suara yang keluar lirih, patah-patah, seperti pecahan dari luka yang terlalu lama terkubur. Damar, aku ibumu. Maafkan ibu. Seketika darahku berdesir. Napasku tercekat. Di kepala, kenangan panti asuhan, malam-malam menangis sendirian, luka saat anak-anak lain dijemput orang tuanya. Semuanya menyeruak seperti banjir yang membobol bendungan. Aku tidak langsung menjawab. Kakiku berat melangkah. Suaraku hilang. Aku hanya menatapnya tanpa emosi, mencoba mengenali wajah yang mungkin pernah kulihat dalam mimpi masa kecilku. Tapi tak ada yang familiar. Tak ada jejak cinta di sana. Hanya seorang asing yang datang saat aku telah selesai membangun hidup yang dulu tak ia perjuangkan. Akhirnya, setelah lama diam, aku berkata lirih, "Kenapa sekarang? Setelah aku tidak lagi kelaparan? Setelah namaku ada di koran? Kenapa bukan saat aku tidur beralaskan kardus? Kenapa bukan saat aku ingin sekali dipeluk?" Ia menangis. "Ibu terpaksa, Nak. Ayahmu kasar, pemabuk, dan mengancam akan membunuh kita berdua. Ibu lari malam-malam, dan aku tak bisa bawa kamu. Aku kira kamu akan mati." Aku menahan napas. Amarah dan iba bertarung dalam dadaku. Aku ingin membencinya, ingin meneriakinya. Tapi aku tahu, membenci hanya akan membuat luka itu bertahan lebih lama, dan aku sudah terlalu lelah dengan luka. Aku mempersilakan dia duduk. Pelayan membawakan air putih. Ia memeluk gelas itu seperti memeluk hidupnya yang tersisa. Matanya tak lepas dari wajahku. "Kamu mirip ayahmu, tapi lebih lembut." Aku tersenyum kaku. "Dan lebih tidak pemarah, semoga." Dia tertawa kecil, lalu menangis lagi. Di balik wajah keriput itu, aku melihat sosok yang pernah memilih meninggalkanku, tapi kini datang dengan seluruh beban yang ia bawa selama hidupnya. Aku tidak tahu apakah luka bisa disembuhkan hanya dengan air mata, tapi aku tahu, aku harus memilih. Menutup pintu ini selamanya, atau membuka celah kecil untuk pengampunan. Aku memilih yang kedua. Aku mengantar wanita itu pulang ke rumah kecilnya di pinggiran kota. Sepanjang jalan kami tidak banyak bicara, tapi di dalam mobil yang hening itu ada rasa yang aneh. Bukan cinta, bukan benci, mungkin lebih tepatnya keikhlasan. Sesampainya di rumahnya yang nyaris roboh, aku melihat kehidupannya yang sederhana, bahkan menyedihkan. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan, hanya tumpukan kenangan pahit dan tubuh renta yang menunggu waktu. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh tanya. Tapi aku tahu, malam itu hidupku berubah. Bukan karena dia kembali, tapi karena aku bisa berdiri tegak, tanpa dendam, tanpa rasa ingin balas. Dan esoknya, aku kembali menemuinya. Bukan untuk menyudahi, tapi untuk memulai sesuatu yang baru. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, aku menyadari satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh buku atau sekolah. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tapi bentuk keberanian yang paling sunyi. Hari demi hari, aku mulai membiasakan diriku dengan kehadiran perempuan tua itu. Dia yang dulu hanya bagian dari catatan kelam hidupku, kini duduk di ruang tamu rumahku, menatapku dengan mata yang dalamnya menyimpan banyak kesedihan dan rasa bersalah. Kami mulai makan bersama. Awalnya canggung. Dia selalu menunduk, jarang bicara, dan setiap kali aku menghidangkan makanan, ia selalu berkata, "Kamu terlalu baik untuk ibu yang seburuk ini." Tapi aku tak menjawab. Karena sesungguhnya, dalam diamku, aku masih belajar berdamai dengan luka. Pagi itu, aku menemaninya berjalan di taman belakang rumah. Langit cerah, angin sejuk. Ia bercerita tentang masa lalu, tentang rasa takut, tentang penderitaan dalam pernikahan yang penuh kekerasan, dan tentang betapa menyesalnya dia saat melihat berita di koran tentang kesuksesanku, lalu menyadari bahwa anak yang dulu ia tinggalkan ternyata hidup dan bertahan. "Ibu dulu takut kamu sudah mati, Mar. Tak ada hari tanpa penyesalan.
Tapi ibu terlalu malu untuk mencarimu. Aku menatapnya. Wajah itu kini penuh kerut. Tak ada kemegahan, tak ada kemewahan. Hanya perempuan yang hidup dalam bayang-bayang kesalahan. Dan entah mengapa, aku merasa aku tidak perlu jawaban lagi. Aku tahu, maaf tidak akan mengubah masa lalu. Tapi setidaknya, itu bisa memberi harapan untuk masa depan. Aku tidak akan pernah bisa melupakan rasa dibuang. Perasaan menjadi sampah yang tak diinginkan dunia. Tapi aku juga tidak ingin hidup selamanya sebagai korban. Aku ingin hidup sebagai bukti bahwa luka bisa jadi pintu menuju cahaya. Semenjak itu, aku membawanya ke dokter secara rutin. Aku belikan obat. Aku merenovasi rumah tuanya. Aku bahkan memintanya tinggal bersamaku. "Biar aku yang rawat, Bu," ucapku pada suatu malam. Dia menangis sejadi-jadinya, seperti anak kecil. "Damar, kamu benar-benar malaikat yang Tuhan titipkan padaku." Aku hanya tersenyum. "Aku bukan malaikat, Bu. Aku cuma anak yang belajar memaafkan." Hari-hari berjalan dengan lebih tenang. Kami sering duduk bersama di teras saat senja datang. Terkadang, kami tak bicara apa-apa. Tapi keheningan itu tidak lagi dingin. Keheningan itu adalah penyembuh bagi dia, juga bagiku. Hingga suatu hari, di ulang tahunku yang ke-30, ia menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada potongan kain bayi, sudah usang dan menguning. "Ini selimutmu dulu. Waktu ibu taruh kamu di kardus itu, ibu simpan. Karena meski meninggalkanmu, ibu tak pernah berhenti mencintaimu." Tangisku pecah. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memeluk ibu kandungku. Tak ada kata, tak ada luka yang dibahas. Hanya rasa syukur bahwa kami akhirnya bertemu bukan untuk mengungkit, tapi untuk menebus. Kini, setiap kali aku berdiri di depan restoran dan melihat para ibu mengantar anak-anak mereka, aku tidak lagi merasa iri. Karena aku tahu, Tuhan punya cara sendiri menyusun kepingan hidup. Dan meski aku tumbuh dengan banyak kehilangan, aku berhasil tiba di titik ini. Berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi lebih baik. Dan jika kau tanya, apakah aku memaafkan ibuku? Aku akan jawab, ya, bukan karena dia benar, tapi karena aku ingin berhenti menjadi tawanan masa lalu. Jika kamu merasa tersentuh dengan kisah ini, bagikan ke orang terdekatmu, karena mungkin mereka juga menyimpan luka yang belum sembuh. Tulis di kolom komentar, aku juga ingin belajar memaafkan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hadir di hidupmu. Tulis juga kamu dari kota mana. Kita saling mendoakan. Semoga hidupmu diberi kedamaian, dan rezekimu diluaskan oleh Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin.